Emang ada kayak gituannya? Iya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu, ya, tamu anak mahasiswi Mercubuana ya, jurusan psikologi. Namanya siapa? Boleh kenalan dulu? Boleh. Iya. Perkenalkan nama saya Ayu dari Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana. Sebenarnya ada bedanya sih, kurang lengkap. Karena kan di Mercubuana itu kan ada yang reguler 1, reguler 2, dan reguler 3. Nah, saya Ya. ke reguler 2. Oh gitu. Kalau reguler 2 tuh sistemnya, ya udah nanti kita tanya-tanya. Jadi di video kali ini saya punya program untuk pertanyaan ada 4 sesi. Yang pertama pendidikan SD, yang kedua pendidikan SMP, yang ketiga pendidikan SMA, dan yang keempat pendidikan di masa-masa kuliah. Langsung aja kali ya, pertanyaan yang pertama, nggak usah lama-lama. Oke, dulu Kak Ayu itu sekolahnya di SD mana dan kenapa milih SD itu? Kita kan sama ya, bareng kurang lebih. Itu sama Itu ya? di, kalau yang SD, iya, kalau SD bukan sih. Saya masuknya ke MI ya, Madrasah Ibtidaiyah. Ya. Jadi di Kalimukti. Ya karena paling dekat, jadi ya di situ. Oh, jadi itu alasannya, karena paling Bukan dekat. karena di kampung. Iya, itu alasannya. Mm-mm. Terus masih ingat nggak sering dapat ranking berapa gitu? Atau emang jadi anak yang biasa aja? Seingat saya sih ini sih pernah ya dapat ranking, cuman ya gitu-gitu. Kadang naik, kadang turun, tergantung namanya masih kecil kali ya. Tergantung belajarnya males atau enggaknya atau banyak main itu kan masih kecil waktu itu dulu. Terus Pernah sempat pernah jadi ranking 3. ranking 3 ya? Iya, Pernah dapat seingat ranking saya 3 sih ya? pernah, Iya, pernah. kayaknya sih pernah. Kayaknya pernah. Kan bareng. Iya, iya. Terus cita-cita nih, cita-cita pas lagi SD itu apa sih? Kan biasanya beda tuh cita-cita pas Mm-mm. lagi SD, SMP, terus SMA kan beda-beda. Kalau lu yang Emang waktu berubah-berubah. SD, iya. Kalau dulu pas SD, ya SD itu cita-cita pernah pengen jadi dokter. Terus pengen jadi pengusaha juga dulu. Tapi pengusahanya tuh lebih spesifik karena suka boneka, jadi pengen jadi pengusaha boneka yang gede gitu, banyak-banyak boneka karena dulu suka sama boneka. Oh Itu waktu gitu, kecil. boneka ya. Ya. Kenapa harus boneka, enggak yang lain kayak jual cendol? Gak tahu itu kan enggak. Itu waktu kecil. Jadi mungkin karena sukanya boneka, jadi pikirannya kayaknya kalau punya bisnis jadi pengusaha boneka itu yang punya pabriknya sekaligus seru juga banyak boneka. Jadi nggak usah beli karena itu kan milik kita, milik saya maksudnya. Gitu. Pikiran dulu waktu kecil kayak gitu. Oke, lanjut Kocak, ya. random banget. Hmm. Lanjut ke pertanyaan pas lagi SMP. SMP sekolahnya di mana dan kenapa ngambil sekolah itu? Kurang lebih sama bareng juga kan karena Iya, yang paling deket. karena yang paling dekat juga. Nggak ada apa namanya, emang nggak ada visi untuk Sebenarnya keluar pernah gitu. pernah pernah keinginan pernah nggak di situ itu kan sebutin dulu kali ya di MTS Anasuha Kalimukti itu dekat juga sih dari rumah sebenarnya pernah keinginan pengen yang berbeda gitu kan cuman karena ya namanya dulu kan ngikut temen-temennya juga banyak kan di situ terus faktor orang tua juga ngapain katanya jauh-jauh di situ juga deket jadi ya di situ Terus pernah ikut eskul nggak di sekolah pernah tersebut? pernah Ikutnya eskul apa? pernah ikut eskul pramuka sih kayaknya kebanyakan kesering dari SD ya itunya SD kali ya SD pramuka terus seru juga sih kenangannya banyak ikut pramuka Ah, tuh kayak baru mau nanya uh, saya. oh baru Ya aja baru mau nanya, ada kenangan khusus nggak di SMP yang nggak bisa dilupain tuh? hmm, ya ada sih banyak lah soalnya kan berkesan ya waktu-waktu masa sekolah itu yang paling indah ya nggak bisa terulang karena kalau udah dewasa udah gede udah beda kan circle pertemanannya juga beda kalau yang paling dikenang itu mungkin masa pertemanannya kali ya mainnya lebih banyak sih soalnya sama teman-teman gitu kayak waktu di eskul pramuka kan ada acara kemah berkemah kayak gitu Ya, seru gitu. nah gitu. Itu kesan yang paling nggak bisa dilupain ya, Iya. berkemah. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini masa-masa SMA nih. Sekolahnya di mana dan kenapa milih sekolah itu? Sekolahnya di Madrasah Aliyah Anasuha Negeri Kalimukti. itu iya negeri Kalimukti mohon maaf kurang Emang di lengkap situ ya? Bukannya SMA? Lu bukannya madrasah SMA yuk? ya Allah astagfirullahaladzim kita tuh bareng tahu Emang ya? Kelas apa ya dong? Kelas 10 apa? ya
kelas 10 5. Awal masuk kelas 10 5, terus Oh, masuk di kelas ya, 12 lupa kali saya. ya. Apa kelas berapa ya? Itu mengambilnya IPA, cuman beda IPA. Oh, Kayaknya lu di IPA itu dah IPA 1, gue di IPA 2. iya ya gue emang pas Gitu. satu. Iya ya, Masa nggak lupa? Kita lupa asli. sama. Ini Kenapa saking kenapa sibuknya lupa? dan banyak sekali, Iya, nggak tahu lah memorinya udah jadi banyak, lupa. udah banyak ini kan, banyak pikiran. Oke, Oh iya, itu aja. kenapa? Kenapa? Kan tadi ada alasannya. Kenapa? Ya sama alasannya kurang lebih. Karena deket juga. Terus eskul nih, ada perbedaan nggak antara eskul di SMP dengan di SMA? Beda. Bedanya? Karena mungkin apa ya? Pas waktu SMP, hitungannya SMP lah, MTS itu kan lebih dominan pertemanan ya. Kayak ikut eskul itu excited banget. Ikut pramuka atau berkemah itu senang apa segala macam, penuh semangat. Kayak ibaratnya waktu berkemah itu kadang kan gak dibolehin sama orang tua karena basicnya orang tua tuh nggak setuju kalau misalkan ikut berkemah atau gimana gimana. Tapi kalau pas waktu MTS itu walaupun nggak dibolehin tetap berusaha untuk ikut gitu, excited. Pas waktu Jadi SMA intinya lu tuh jadi bandel tuh seneng ya, bahagia ya. Semakin bandel semakin ibaratnya, bahagia ya. ih kok bandel sih, bukan bandel hitungannya dong. Oh iya kan, ya kan Kan semakin mungkin udah ada banyak. terkontaminasi, Oh gitu. Oke. terkontaminasi Iya iya. mungkin terkontaminasi pemikirannya, jadi kayak Lebih udah lebih seru agak-agak masa males. masa SMA atau masa SMP tuh? SMA-nya sih karena SMA lebih ya. agak-agak mulai dikit bandel sih, memang bener sih, benar-benar Eh, udah ketebak ya bang, anak-anak SMA tuh kalau nggak bandel nggak seru. Oke lanjut. Tapi gue nggak bandel-bandel amat, nggak pernah bandel. bandel sebenarnya kalau di kelas tuh sering bolos, cuman nggak Siapa? kelihatan, Lu. ketutup cover kalau saya, Oke. kalau Iya. gua Emang maksudnya. emang tertutup muka juga sih, muka-muka kalem gitu ya. Ush, jangan lihat dari cover. Oh Padahal iya. mah nggak gitu juga. Bener, bener, bener. Oke, kita masuk nih ke proses pendidikan kuliah. Gak apa-apa ya. Ya, Oke, maksudnya siap keluarin aja, sharing. paparin aja sebanyak-banyaknya. Yang kalau misalkan itu emang aib yang nggak boleh diumbar ya udah nggak apa-apa, nggak usah dikeluarin juga. Oke, yang pertama Oke, adalah siap, siap. apa tujuan lu masuk jurusan psikolog? Tujuan. Kalau tujuan sih gimana ya? Kalau guyonan, bercandaan Ya, kali ya. ya. Sering ya satu kelas bercandaan. Kenapa ditanya tujuan masuk itu apa? Kebanyakan sih seringnya pada jawab berobat jalan. Berempat jalan. Berobat jalan. Oh gitu. Jadi sembari kita menyelam, minum air juga. Jadi sembari kita belajar, kita juga memahami diri kita. Tapi kalau ke saya waktu itu pikirannya adalah karena ngelihat potensi saya juga minat saya itu ke situ, kayak seru aja memahami orang, tapi kan sebelum memahami orang perlu memahami diri sendiri dulu kan, Iya jadi sih. kayak lebih ke arah situ Oh gitu. gitu. Terus dapat motivasi kah? Atau karena emang pilihan sendiri? Apakah karena ada Pilihan teman yang sendiri, pilihan sendiri? Bisa diceritain pilihan nggak? sendiri. Kenapa? Jujur sih pertama nih perjalanan awal mulanya nih, kalau boleh cerita ya agak sedikit panjang sih. Nggak apa-apa. Dulu tuh pernah sempet pas waktu SMA, selesai itu pengen ikut bidik misi seperti itulah, kayak kayak anak-anak lain udah ngumpulin apa data segala macam, tetapi keluarga nggak setuju, bukan keluarga sih, lebih ke orang tua, katanya ya biasalah berbeda pendapat. Ya. Terus setelah itu jadi memutuskan untuk kerja selama kurang lebih 2 tahunan kan, kerja ngumpulin uang, nabung ibaratnya, tetapi rasa pengen kuliah itu tetap ada. Jadi kuliah lah sembari mencari-cari informasi, menentukan mau ke UHAMKA atau mau ke Mercu Buana atau kemana. Sebetulnya kan banyak pilihannya juga. Sebelumnya tadinya juga mau ke Pamulang juga, paham gitu. Tetapi lebih karena jurusannya psikolog, cuman ada di UHAMKA sama Mercu Buana yang bisa kelas karyawan reguler 2 hitungannya. Jadi pilihlah ke Mercu Buana. Berarti Kalau bagus. kata Ya kenapa? gimana? Kalau kata keluarga yang lain akan lebih baik untuk tidak mengambil jurusan itu sih, sebenarnya ditentang. Kenapa nggak ngambil jurusan lain? Katanya gitu. Komputer kah, guru kah, atau apa katanya gitu. Cuman nggak tahu. Minat saya ke situ. Minat aku ke situ. Minat gue ke situ. Berarti bagus dong. Biasanya kan orang tuh milih jurusan kuliah itu nggak tergantung apa yang kita mau gitu, tapi yang apa namanya tergantung biaya gitu ya, kayak gue contohnya ya, gue sebenarnya Oh pengen, iya iya iya. Iya. gue pengen masuk ke ya jurusan-jurusan yang menurut gue kayak IT gitu, komputer, terus psikolog. Gue juga kan lebih seneng memahami orang gitu, tapi Oh gitu iya. ngelihat-ngelihat
kondisi itu keuangan kayaknya ya udah deh yang penting bisa kuliah gitu. Iya. Tapi lu Mungkin hebat nextnya, dengan ya pendirian lu alhamdulillah dengan seperti itu. keren. Walaupun banyak cekcok segala macam, akhirnya ya sudahlah. Iya. Mungkin sudah rezekinya di situ ya, alhamdulillah. Ya, terus kenapa lu yakin banget kalau itu emang basic lu dan sesuai dengan karakter lu? eh Mungkin ini sih, jujur nih, kalau berpikir tentang secara panjangnya, bukan jangka panjangnya apa, pemikiran gue itu di matematika nggak terlalu bisa gue tuh kayak ngafalin angka, nulis angka aja kadang kebolak-balik. Misalkan kalau dalam hitung-hitungan nulis angka kan hasilnya misalkan 354, bisa kebalik itu 543. Jadi memang agak sedikit menghindari perhitungan, makanya lari ke psikolog. Pikirku begitu, ternyata Iya. sama baik. Ada juga yang hitung-hitungannya. Jadi kalau misalkan ada yang nonton nih terus berpikir kalau lari ke Psikologi itu psikolog gak aja, ada. nggak ada hitungan, sama aja ternyata. Sama aja ya. Pada baik maksudnya sama ada Sama juga aja. ternyata. Iya, terus cara proses lu masuk ke jurusan itu gimana yuk? Apa emang ada persyaratan khusus kah? Kayak masuk IT ini harus punya laptop gitu? Atau tes-tes nggak ada sih khusus gitu? nggak ada sih persyaratannya. Kalau sedikit bocoran aja sih, kalau di waktu itu kan pernah sempet apa ya, pengen mengajukan bisakah, kan lumayan tuh ada prestasi pas waktu SMA gitu tuh, ternyata nggak bisa katanya, harus yang reguler 1 dan yang baru lulus daftar. Kalau saya kan kalau gue kan masuknya kan 2 tahun itu udah berhenti dulu kan, nggak sekolah, maksudnya nggak lanjut karena kerja dulu gitu. Kalau prosesnya paling daftar gitu. Kalau guanya sendiri pertama ya pilih-pilih kampus dulu tentunya. Ya walaupun saya milih psikolog tentunya uang juga dipikirin, karena pas waktu itu di Jakarta itu belum ada kerjaan, tapi saya ngambil risiko untuk tetap ngambil psikolog. Dan sempat mau ke Budi Luhur, sempat ke sana datang, ternyata nggak bisa dicicil per bulan. Jadi konsekuensinya 1 semester itu harus benar-benar bayar full semua di awal. Jadi Kalau larilah ke boleh tahu situ. berapa sih biaya masuk ke Mercu? Pas waktu pertama uang pangkal itu 3,5 juta nih, 3,5 juta gue inget. Tapi ya ada tes-tesnya juga, tes formal lah kayak gitulah, tes-tesan apa Per segala macam. semesternya berapa? Aduh, kalau per semester gue lupa sih. Pokoknya karena lebih seringnya per bulan. Sebenarnya per semester bisa kalau mampu, cuman karena kemampuannya Iya. di per bulan, jadi kita per bulan kurang lebih 2 juta sebulannya. 2 juta Ya, sebulan. ya serius sumpah itu segitu. Itu Kurang lebih sih, tergantung SKS juga. oke. Kaget sih karena ya jauh gitu. Per semester punya kampus gua tuh jauh banget. Itu mungkin Untungnya 2 juta tuh iya nggak jual ginjal ya guys. iya, Untung nggak jual alhamdulillah. ginjal. 2 juta tuh bisa buat Alhamdulillah. 1 semester kali gue ya. Aduh, keren. Terus pengalaman yang lu Ya udah beruntung aja. dapetin di kampus. Pengalaman sih lebih ke ini apa ya? Mungkin dulu kan anaknya agak-agak susah, bukan susah, bukan sulit juga. Kurang mau membuka diri untuk pertemanan gitu, saling sharing atau apa. Setelah kuliah tuh di situ terutama lebih banyak teman, lebih mengenali diri juga. Jadi kayak tahu oh ini posisinya kayak gini. Oh jadi kalau misalkan mau berteman kayak gini. Jadi nggak jadi menutup diri banget. Kalau dulu tuh perbedaannya kayak gitu. Jadi yang dirasa tuh lebih terbuka kehidupan, wawasannya, jadi lebih senang aja. Oke. Ilmunya mah ya tentu. Terus sebagai seorang anak psikolog, cara bergaul sama teman-teman gimana sih? Caranya ya. Kalau gue pribadi ya, pertama kita membuka diri dulu nih. Kita jangan pilih-pilih, tetapi kita bisa memposisikan mana yang bisa kita ambil baiknya, mana yang bisa kita ambil buruknya. Jadi kalau misalkan kita nggak suka sesuatu sama orang ya, nggak mesti harus kita jauhin semua. Kan namanya pertemanan, silaturahmi, jaringan, itu kan juga sekarang itu perlu loh. Menurut gue ya. Karena bagaimanapun juga, kalau suatu hari nanti kita ada apa-apa atau apa, kita bisa memanfaatkan jaringan yang kita punya. Kayak gitu, menurut gue itu. Gitu cara bergaul di Jakarta apalagi ya. Ya terus, ya maksudnya ya kan kayak sekarang juga banyak ya orang bilang kalau misal ada orang yang bilang kesel sedikit dibilang baper. Itu fenomena banget sih. Itu sebenarnya gimana sih menurut lu yang anak psikologi yang pernah belajar tentang diri, self?
gimana ya, kalau baper sendiri itu kan memang lagi booming. Kadang apa ya, banyak ditemuin juga nih sekarang kalau misalkan lagi abis nyeletuk atau apa, pasti dibilang gini, ah lu mah baper, orang digituin doang. Padahal tanpa mereka sadar, walaupun sekarang memang lagi booming baper-baper gitu, kita juga harus berteman juga harus tahu tahu batasan juga tentunya gitu. Baik kitanya ataupun yang ngomong bapernya pun harus tahu tempat gitu. Kapan Enggak, harus yang ngomong iya, baper kan? maksud Kapan gua enggak? kan ya kayak yang namanya bawa perasaan itu kan yang namanya perasaan banyak ya nggak sih Bu? Ini Bu psikolog. Perasaan itu kan ada yang kesinggung, marah, Oh iya iya. seneng. Itu kan perasaan ya yang muncul dari dalam diri kita tuh ya seneng, bahagia, nangis, terus Itu termasuknya itu bukannya perasaan juga ya. Makanya kalau bawa perasaan sebenarnya perasaan tuh banyak. Kalau misalkan jangan jadi orang tersinggungan dong. Kalau gitu gue masih masih nerima gitu. Tapi kalau orang bawanya baper itu segala aspek semuanya kan kebawa gitu. Itu gimana menurut lu? bisa gitu. Kalau menurut gue gitu ya, kan dari kata-kata baper itu yang muncul tuh kan ada emosinya juga di situ, kayak Ya, kadang kita kalau ya rasa senang bahagia itu kan maksudnya kayak emosi juga ya, sedih tersinggung itu kan termasuknya ke emosi juga. Kalau misalkan kita pikir lagi antara emosi dan perasaan itu adanya di sini juga sih, sama ke otak gitu, ke pikiran lebih tepatnya. Tapi ya balik lagi gimana kita eh responnya. ya respon dari kitanya nih, gimana nih ngendaliin orang-orang ataupun gimana lah kita mengolah pikiran kita biar nggak akhirnya jadi baperan lah atau gampang banget ngomong baper ke orang lah. Karena tanpa kita sadari juga omongan kita itu kadang bisa jadi bagi kita tuh baik-baik aja kayaknya ngomong gitu doang sih apa. Tapi kan kalau orang lain, Iya belum teman-teman kita tentu. belum tentu Iya. gitu. Banyak banget nih pelajaran yang bisa diambil nih. Udah, Terus jadi nggak enak. ini tentang kampus ya masih. Sebutin dong satu Hmm. matkul atau beberapa matkul yang ada di jurusan psikologi. Sejauh ini yang paling seru sih. Maksudnya yang paling keinget nih, langsung dari pertanyaan lu itu paling inget Hmm? itulah satu, psikometri. Apa tuh? Psikometri. Sama sama tadi apa ya? Ya psikometri. Karena Psikometri. dosennya. Jika karena dosennya dong, bukan karena pelajarannya. Dosennya, Emang kenapa? dosennya. Ada apa dengan psikometri? Dosennya itu masih muda Oh dan gitu. sangat menginspirasi banget. Jadi ingat aja. Ya maksudnya Jadi matkul kita bukan ngomongin dosen nih, kita ngomongin matkul. ya ini sedikit. Matkul yang dibahas itu apa? Kalau matkulnya itu dia lebih ke membahas alat ukur. Jadi Oh dia gitu. alat ukur untuk tes psikologi. Kadang kan nih nyatanya nih kalau kita belajar akuntansi apa variabelnya atau apa yang diukur kan ada gitu kan, uang, hitung-hitungan, angka gitu kan. Tapi kan kalau psikologi kan masih kayak Mengukur ya menerka-nerka perilaku aja, gitu. seputar Iya. perilaku, iya. Jadi nggak kelihatan. Jadi itu yang dibahas di psikometri. Itu dosennya cewek cowok? Cowok lah. Oh, cowok. Jadi emang udah target ya? Enggak juga, Oh sudah enggak. menikah dia. Oh gitu. Terus suka duka nih, suka duka di jurusan psikologi apa sih? Suka dukanya. Sukanya tuh seneng, banyak wawasan ya. Itulah suka. Untuk dijelasinnya kira-kira senang aja. Pokoknya belajar itu senang. Cuman kalau dukanya itu lebih ke nyari apa ya, referensi tentang fenomena-fenomena terbarunya gitu kan. Jadi kalau kan kita membahas tentang manusia ya, perilakunya. Jadi setiap itu tuh ada update-nya terus. Jadi kalau kita nggak pintar-pintar rajin baca, nggak pintar-pintar rajin apa ya, memahami apa menganalisa fenomena yang ada itu kita ketinggalan gitu. Jadi kita harus pintar-pintar membawa diri, harus terus belajar gitu. Berarti emang Baca kayak ya, jurnal. ya berarti kayak emang psikologi itu emang ya namanya manusia kan pasti setiap apa Mm, setiap periodenya berubah ya. berubah Pasti ada terus. aja Jadi kita yang harus pintar. diteliti. Iya. Serem juga ya. Terutama juga kalau kalau lagi praktek itu susah juga Iya. cari-cari apa, misalkan data atau nyari-nyari narasumber yang mau atau mau gitu-gitulah. Karena jarang sih yang gampang untuk diajak buat mau membantu tugas saya, tugas gua gitu. Motivasi dan saran dulu kira-kira buat anak-anak yang pengen masuk ke jurusan psikologi itu apa? Harus ini sih tahu dulu tujuannya apa. Jangan karena apa ingin berobat jalan kayak gitu-gitu, karena nggak semudah yang dibayangkan juga masuk psikologi. Pelajarannya juga luas cakupannya, nggak cuman kayak kita memahami orang, katanya kita bisa jadi cenayang lah atau bisa tahu gerak-gerik orang itu maksudnya apa, baca pikiran orang itu nggak seperti itu. Jadi harus
tahu tujuannya dulu, karena nggak sedikit juga yang tadinya masuk ke psikolog jadi keluar pindah karena dia tujuannya tuh Kuat kurang kuat. ya, Iya. salah ya tujuannya. Mm-mm. Itu aja ya. Gitu. Terima kasih banyak atas waktunya Kak Ayu ya Iya, namanya. sama-sama. Sukses Semangat, selalu. semoga sukses kedepannya ya, Ya sukses amin ya juga. Allah, amin. Terima kasih banyak sekali lagi dan terima kasih sudah mampir di channelnya Adi Bae. Nanti kalau Iya, lain-lain kapan-kapan lain ada kali waktu. undang. Iya siap. Kalau Undang lain lagi. kali kalau ada waktu kosong pasti saya undang lagi buat ngebahas fenomena ini, soalnya belum semuanya dikeluarin nih. Masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang emang harus diuliknya sama anak ilmuwan psikologi gitu. Cuman ya karena waktunya nggak bisa lama, mungkin Iya, saya cukupin mungkin aja ya. nextnya ya. Iya. Terima kasih banyak Kak Ayu, sukses selalu. Iya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam.